Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik kelas 4. Tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawan kebanggaanku, muatan bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Pembelajaran 1, menuliskan informasi dari teks pada tabel. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Bentuk informasi dari suatu teks berupa informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam teks. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Setelah menemukan informasi penting di dalam teks, kita dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal pokok yang dibicarakan. Agar lebih mudah diingat, catatan tersebut harus dapat dijadikan dalam bentuk tabel. Tujuannya untuk memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca tersebut. Ayo simaklah teks berikut ini. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilan beliau ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Berdasarkan teks tersebut, informasi penting yang ada di dalam teks antara lain: nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 dan wafat tanggal 8 November 1864, dan seterusnya dibuat dalam bentuk tabel. Pembelajaran 3, menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Nah, sebelum menuliskan kembali isi teks, bacalah terlebih dahulu informasi penting dalam tabel dengan seksama. Lalu, cobalah untuk mencari hubungan antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Setelah itu, kita dapat merangkai informasi-informasi tersebut ke dalam bentuk tulisan secara urut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertama, langkah-langkahnya bacalah informasi pada tabel berikut. Contohnya nomor 1, informasi tentang Pangeran Diponegoro, lahir di Yogyakarta tahun 11 November 1785. Kedua, Putri Sulung Hamengkubuwono III. 3, Perang Diponegoro tahun 1825. Keempat, perang disebabkan Belanda memasang patok. Kelima, Belanda sewenang-wenang terhadap adat istiadat setempat. Dan yang keenam, perang berakhir tahun 1830. Nah, kemudian dari tabel poin-poin di tabel tersebut, carilah hubungan antar informasinya, dan setelah itu rangkailah informasi ke dalam bentuk tulisan seperti berikut. Pangeran Diponegoro lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III. Pada tahun 1825 terjadilah Perang Diponegoro yang disebabkan pemasangan patok oleh Belanda. Pangeran Diponegoro juga tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang dan tidak menghargai adat istiadat tempat. Perang berakhir pada tahun 1830. Pembelajaran 4, menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual terdiri atas gambar dan teks. Nah, cara menuliskan informasi dari teks visual tidak berbeda dengan cara menuliskan informasi dari teks biasa. Kita dapat menggunakan tabel untuk menyampaikan kembali informasi yang dapat setelah melihat gambar dan membaca teks visual tersebut. Contohnya seperti berikut ini. Perhatikan teks visual berikut. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Nasirah. R.A. Kartini yang aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya. Kemudian surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun.
Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Nah, dari teks visual tersebut diperoleh informasi yang dapat dibuat dalam bentuk tabel. Seperti berikut ini. Apa yang kamu ketahui tentang R.A. Kartini? Nah, R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. R.A. Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya dan dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbit Terang. R.A. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Nah, kemudian di sampingnya, di sebelahnya adalah informasi yang ingin kalian ketahui lebih lanjut. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Misalnya seperti apa isi surat yang ditulis oleh Kartini dan bagaimana kehidupan Kartini saat masih hidup. Pembelajaran 6. Mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan informasi pada peta pikiran, pertama adalah bacalah informasi yang penting, kemudian presentasikan secara urut, dan ucapkan setiap kata dengan suara keras dan jelas. Pandangan mata tertuju kepada orang yang diajak bicara, jangan terpaku pada teks. Nah, kemudian gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh peta pikiran, informasi peta pikiran dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini. Nah, ini adalah gambar pahlawan Patimura. Di sini ada 5 bagian informasi mengenai pahlawan Patimura. Pertama, alasan Patimura melawan penjajah Belanda, yaitu Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Kemudian ada bentuk perjuangannya. Bentuk perjuangan pahlawan Patimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Kemudian hasil perjuangannya merebut benteng Dordsday di Saparua. Dan kedua, perlawanan meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Kemudian penyebab kekalahannya yaitu adalah Belanda mendapat bantuan pasukan dari Jakarta sehingga Belanda semakin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Nah, sikap kepahlawan Patimura yaitu berani, rela berkorban, berjiwa ksatria, pantang menyerah, dan berjuang tanpa pamrih. Baik, kemudian kita masuk ke tugas. Bacalah teks mengenai Ki Hajar Dewantara di halaman 94, 95, dan 96. Kemudian setelah itu kerjakan Ayo Berlatih halaman 97 dengan menjawab pertanyaan dalam bentuk peta pikiran. Silakan kalian kerjakan di buku atau di buku tulis. Jika di buku tulis jangan lupa dibuat dalam bentuk peta pikiran seperti contoh di buku ya. Kirimkan hasil tugas kalian ke GCR kelas. Baik, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.